Tapi saya tidak menyarankan untuk kalian bawa ke gunung. Saya menganggapnya ini kurang worth it. Kenapa? Karena di harga 12,5, ingatkan kembali, jangan sekali-sekali Anda mencoba mechanical disc brake di turunan yang sangat curam. Itu bahaya sekali ya. Halo sahabat Quester, kembali lagi di David Aji Channel. Salam Quest Indonesia. Oke, kali ini kita kembali ke topik utama, yaitu membahas road bike lagi. Kita akan membahas salah satu sepeda yang cukup familiar, yang cukup laris di brand Elmen, yaitu Cam ya. Kali ini yang kita bahas adalah Cam Impala yang X. Kalau Cam Impala videonya udah banyak di sini. Kita udah banyak membahas soal Impala ini ya, berulang-ulang sampai khatam mungkin ya. Tapi kali ini yang kita bahas adalah Impala seri X. Yang kita tahu adalah seri X-nya dari Elmen itu mewakili salah satu ciri disc brake atau menggunakan pengereman disc brake. Contohnya yang kemarin Raydon ya, ada Raydon dan Raydon X, bahwa Raydon itu U-brake, Raydon X disc brake. Kali ini juga sama. Untuk Cam Impala, Impala itu U-brake. Cuman ini Impala X, artinya Impala yang disc brake. Bingung nggak? Jangan bingung karena kita akan bahas semuanya di sini. Tetap lanjut. Oke, flashback ke belakang untuk Cam Impala yang kemarin, yang dulu sempat kita review, kita sempat test ride ke Jogja, ke mana itu? Ya, dengan hasil yang cukup memuaskan. Ini nggak terasa bahwa ini bahannya alloy ya, seolah-olah kayak karbon. Selain tampilannya kayak karbon, ternyata sensasinya untuk goes juga nggak jauh beda dengan karbon. Ini cukup ringan ternyata ya. Oke, dan di sini yang di upgrade adalah untuk pengeremannya dia menggunakan disc. Apakah itu lebih baik? Yang jelas lebih berat, karena menggunakan disc beratnya pasti bertambah. Tapi apakah efektif? Dan harganya ternyata juga naik loh. Dari yang dulu itu 9,5, sekarang belasan, lebih tepatnya 12,5, bayangkan. Apakah itu worth it ya? Kita langsung saja bahas sesuai dengan urutan di samping seperti biasa, yaitu mulai dari geometri, pilihan warna, spesifikasi, dan juga kesimpulannya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita bahas dari geometri. Geometrinya ini sebenarnya semi aero, ya all-round atau aero ya, semi aero ya, antara all-round dan aero. Karena di sini untuk seat stay-nya itu sangat turun sekali ya. Dan juga untuk karakteristik penguncian daripada seat post ini juga integrated. Ini ciri khas aero banget ya. Tapi di sini untuk posisi top-topnya itu agak naik. Jadi ini ya antara semi antara campuran dari all-round dan juga aero. Bagi kalian ini apa? Komen ya. Oke, geometrinya dia seperti ini di samping, gambar di samping ini geometrinya. Dan ini untuk kelebihannya menggunakan internal routing cable. Tapi sayangnya ini belum tapered head tube, sayang sekali. Untuk forknya juga udah karbon, jadi untuk akselerasi jangan ditanya, ini enak banget, serius. Jadi seperti itu ya untuk geometrinya. Cukup lah, kalian udah katam di Impala yang dulu kita bahas itu ya, seperti itu detailnya. Keunggulannya adalah smart weldingnya halus banget, semacam karbon. Cuman di bagian bottom bracketnya memang masih kelihatan las-lasannya ya. Internal routing cable, tapi minusnya ya itu tadi, itu belum tapered head tube. Dan kalau boleh bilang catnya kurang bagus, gampang ngelontok ya, istilahnya mudah terkelupas gitu. Itu yang Cam biasa. Kalau yang X coba nanti kita lihat ya seperti apa. Oke, dari geometri kita lanjut untuk pilihan warnanya. Di sini ada dua pilihan warna, yaitu grey dan juga grey red. Jadi grey biasa ini paduannya dengan hitam, kemudian yang grey red ini paduannya grey dengan merah, seperti gambar di samping. Cukup keren juga sih. Kalau dulu variannya lebih banyak lagi, karena mungkin untuk menekan biaya produksi atau trennya lagi gini, jadi untuk pilihan warnanya cuma ada dua, seperti itu ya. Kemudian untuk spesifikasi utamanya, sebenarnya ini nggak jauh beda dengan Impala yang sempat kita review dulu. Cuman ini menggunakan disc. Apakah itu ada perbedaan di sisi lain? Kita coba ulik lagi.
Oke, mulai dari framenya di sini yang jelas alloy, internal routing cable, dan juga untuk forknya juga karbon ya, karbon rigid ya. Untuk group set di sini mix ya antara 105 dan juga Prowell. Mulai dari shifternya memang menggunakan 105 2 kali 11 speed, FD 105, RD 105. Untuk cranknya di sini Vector, Prowell Vector 534 dengan lengan 170, standar banget. BB-nya udah hollow, untung udah hollow ya ini. Sprocketnya 1128. Ini aero sebenarnya. Ini aero. Kemudian chain KMC 11 speed. Brake-nya mechanical. Ini yang sangat saya sayangkan di sini adalah mechanical. Paling enggak di harga 12 jutaan. Harusnya semi hidrolis ya. Karena pesaingnya banyak yang menggunakan semi hidrolis. Contohnya Stratos S5 disc. Memang agak mahal karena yang membuat mahal dia Shimano 105-nya udah full. Paling enggak harusnya ini udah semi hidrolisnya ya, tapi sayang sekali ini masih mechanical, bener-bener mechanical ya, bukan semi ya. Kemudian untuk handlebar ini juga agak aneh sih, karena untuk handlebarnya cuma ada satu ukuran 430, itu terlalu melebar. Kalau untuk posisi aero harusnya ada pilihan antara 400 420 ya. Tapi ini kok 430, agak aneh juga sebenarnya. Kemudian untuk handle postnya dari Lutz, saddle-nya standar dari Cam sama seperti yang Impala yang dulu. Seat postnya dari Lutz alloy. Kemudian untuk rimsnya ini alloy Lutz double wall 24 hole disc brake ya. Tapi ini belum TA, ini masih IR, belum TA ya. Bannya 700 kali 25, untuk bobotnya 10 kilo kurang lebih. Ya biasa 10 kilo karena ini disc brake. Kalau yang enggak disc brake yang biasa itu kayaknya 9,5. Nah, ya ini memang wajar untuk disc brake 10 kilo sekian itu hal yang biasa. Kecuali ini karbon, pastinya akan lebih ringan lagi ya. Seperti itu untuk spesifikasi singkatnya saya rasa seperti itu. Kalau untuk sensasinya saya belum pernah nyoba untuk yang X ini. Tapi untuk Ride-on X saya pernah nyobain. Ya mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan itu untuk flat oke-oke aja. Tapi saya tidak menyarankan untuk kalian bawa ke gunung. Naiknya oke-oke aja, mungkin agak sedikit berat, tapi turunnya sangat bahaya sekali. Taruhan nyawa Anda ya. Kalau Anda melewati turunnya sangat curam dan posisinya adalah menikung, hati-hati karena mechanical disc brake yang saya pakai di Ride-on X itu kurang pakem. Lebih baik daripada mechanical Anda beralih ke U-brake. Kecuali mechanicalnya semi hidrolis, apalagi full hidrolis itu oke. Tapi kalau masih mechanical yang nggak ada hidrolisnya sama sekali itu sangat berbahaya. Oke, mungkin itu ya untuk spesifikasinya. Kita lanjut untuk kesimpulannya. Saya menganggapnya ini kurang worth it. Kenapa? Karena di harga 12,5 masih ada banyak pilihan. Seperti di Pacific itu ada Spectre 3, itu udah karbon, cuman group setnya masih Sora. Bisa lah di upgrade. Di Stratos yang saya bilang di awal, Stratos S5 disc itu mantep banget karena keunggulannya antara lain udah 105 full ya, dari group setnya udah full 105, cranknya juga masuk 105 juga. Untuk kalipernya udah semi hidrolis dan itu TRP lumayan oke. Dan juga udah tapered head tube, udah internal routing kabel jelas. Jadi itu sangat rekomend sekali bagi yang memiliki budget kurang lebih ya 15-an juta lah, untuk harganya sedikit lebih mahal ya. Kemudian untuk kekurangan dari Impala X ini menurut saya yang pertama ini lebih berat, kedua harganya lebih mahal, yang ketiga ini mechanical kurang oke ya. Mungkin bagi kalian yang suka tampilan lebih kekinian, lebih modern ya disc itu bagus, cuman saya tidak merekomendasikan kalau untuk tanjakan. Tanjakannya bisa, tapi turunannya ini taruhannya nyawa. Saya ingatkan kembali, jangan sekali-sekali Anda mencoba mechanical disc brake di turunan yang sangat curam, itu bahaya sekali ya. Jadi itu. Dan yang saya pertanyakan satu lagi adalah catnya. Apakah catnya ini udah diperbaiki? Saya juga belum ngecek cara realnya untuk catnya. Kalau yang Impala lama itu memang catnya kurang bagus. Jadi bagi yang udah pakai untuk bagi kalian yang sudah pakai Impala X, tolong komen, ini catnya udah di-upgrade belum? Udah diperbaiki belum sih? Apa masih mudah mengelupas sama seperti yang dulu? Catung komennya ya. Cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang salah.
Mohon maaf, ada yang kurang silahkan tampil di kolom komentar. Dan yang paling penting silahkan subscribe, nyalakan tanda lonceng, notifikasi, dan juga bisa di like, di share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa goesnya ya, yang penting itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Akhir salam, salam goes Indonesia.